الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Barkah, jamaah Masjid Al-Barkah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat, karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan kenikmatan ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, ya. Dan disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan dua waktu yang dingin itu adalah waktu subuh dan asar. Ya, waktu subuh dan asar. Dakhalal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat tantangannya Bapak-bapak sekalian. Ya, sholat subuh, ya, dingin, belum lagi masih ngantuk, berat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan hidayah, yang Allah Subhanahu wa taala ketuk hatinya untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Ya. Mungkin ada orang di antara kita yang mungkin lebih kuat fisiknya, lebih sehat jasadnya, tapi tidak Allah ketuk hatinya untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ini nikmat yang sangat luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka seseorang yang sholat qabla tulu'il fajr, seseorang yang sholat sebelum terbitnya matahari. Maksudnya di sini sholat apa? Sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Maksudnya apa? Sholat asar. Karena memang bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Barkah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua waktu ini adalah dua waktu yang sangat berat untuk kita melaksanakan sholat. Mungkin di antara bapak-bapak sekalian bertanya, kok kenapa asar? Di kita asar biasa saja, tidak terlalu dingin, gitu kan? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini ya, di Jazirah Arab.
Ya, kalau Bapak tahu, ya di daerah Timur Tengah itu kalau lagi musim dingin, ya, subhanallah, mulai dingin itu terasa ketika mulai asar. Ya, mulai asar. Dan biasanya kita kalau ba'da zuhur itu tidur. Ya, menjadi sebuah kebiasaan kalau ba'da zuhur itu tidur, ya bangun lagi apa? Asar. Dan itu luar biasa, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu cuacanya sangat dingin. Ya kalau musim dingin cuacanya Masya Allah berat untuk kita bangun. Maka tidak salah ketika Nabi mengatakan, ya tidak akan tersentuh oleh neraka bagi orang-orang yang sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan setelah matahari dan sebelum matahari terbenam, itu sholat asar. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, ya di tengah wabah yang Masya Allah. Ya saat ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabah yang sangat luar biasa. Maka tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan kesehatan yang kita miliki saat ini kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa duduknya kita di majelis ilmu, belajar ilmu agama, maka ini juga sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Ya, berapa banyak orang yang lebih sehat fisiknya saat ini dari kita? Orang yang dari segi finansial mungkin lebih banyak dari kita, tapi tidak semua Allah berikan hidayah untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena hanya orang-orang pilihan saja yang tergerak hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara bentuk kebaikan, ya Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mudahkan dia paham terhadap urusan agama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah akan berikan paham dia terhadap ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa memahami agama Islam ini dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui yang halal dan yang haram? Bagaimana mungkin kita mengetahui yang mana yang hak dan yang batil kecuali kita dengan belajar ilmu agama? Ya, dengan belajar ilmu agama. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini, maka niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita terhadap perkara agama. Ya, maka ini nikmat yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang, ya, yang Masya Allah kalau ditanya urusan dunia tahu semua, ya, ditanya urusan dunia pakarnya, tapi ditanya urusan agama, ya, dia tidak mengetahui. Kita luput dari masalah urusan akhirat, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegur dalam Al-Quran. Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada orang-orang yang Masya Allah mereka tahu terkara urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia nomor satu, yang ada di pikirannya hanya dunia dan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat, untuk duduk saja di majelis ilmu itu berat. Jarang hadir di kajian ilmu, jarang mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ya, ini Allah tegur orang-orang yang seperti ini. Ya, 7 hari kita bekerja, semuanya untuk dunia. Ya, tidak menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemampuan, kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, ini nikmat yang sangat luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga, ya, Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhir. Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci seorang hamba yang dia pakar urusan dunia, orientasinya hanyalah dunia, tapi dia jahil terhadap urusan akhirat. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ma'asyiral muslimin azza Allah wa iyyakum, tidak ada jalan yang lebih mudah yang dapat menghantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu agama tadi kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan belajar ilmu agama kita tahu, ya, mana yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan yang luar biasanya ma'asyiral muslimin azza Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu
ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, ya, yatlubu fihi ilma, dengan tujuan dia datang untuk menerima ilmu agama. Dan bapak-bapak sekalian datang ke masjid ini selain untuk sholat berjamaah, diniatkan untuk duduk di majelis ilmu, ya, dalam rangka belajar agama. Apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bapak-bapak sekalian. Ya, para ulama mengatakan tidak ada jalan yang lebih mudah untuk kita tempuh untuk menuju surga Allah kecuali dengan belajar ilmu agama. Ya, maka ini menjadi motivasi besar bagi kita agar kita semangat dalam belajar ilmu agama. Banyak sekali dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya belajar ilmu agama. Ya. Di antaranya juga yang patut untuk kita renungi, ya, sebuah hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita duduk di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Ya, apa yang kita lakukan? Yatluna kitaballah. Kita mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dan yang akan disampaikan semuanya insyaallah taala sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena memang ini dua pegangan kita. Tidak boleh kita keluar dari jalur Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita keluar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian mereka saling mengkaji, saling belajar. Ya seperti ini. Ya, ada ayatnya, ada hadisnya, kita pelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah pasti akan berikan ketenangan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada ketenangan yang lebih tenang yang kita dapatkan kecuali ketika duduk di majelis ini. Ya. Dan saat ini nilai ketenangan, ya, itu harganya sangat mahal. Kita hidup di satu zaman di mana banyak kaum muslimin yang hatinya tidak tenang. Ya, hartanya melimpah, masya Allah. Ya, jabatannya tinggi, tapi untuk tidur saja dia sulit. Ya, sulit. Maka tidak ada ketenangan yang lebih menenangkan diri kita kecuali ketika kita hadir di majelis ilmu. Duduk kita di masjid. Ya. Terkadang orang subhanallah sampai mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya untuk mencari ketenangan hidup. Padahal mereka lupa bahwasanya ketenangan yang hakiki ada di mana? Di masjid. Ya. Nabi yang mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak mau dicintai dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan malaikat akan menaungi kita. Malaikat akan menjaga kita. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Siapa yang tidak bangga? Kita dijaga oleh para malaikat. Ya, kalau saat ini para pejabat, ya, bangga mereka dikawal oleh para pengawal. Lalu siapa lagi yang tidak bangga ketika kita duduk yang menjaga kita adalah siapa? Para malaikat. Ya. Illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan ini yang sangat luar biasa yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, Allah nanti akan menyebut hamba tersebut, membanggakan kepada para malaikat, fulan. Ya, Allah banggakan di hadapan para malaikatnya, ya, senantiasa duduk di majelis ini. Didoakan, ya, oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita saat ini bangga, ya, kalau misalkan kita kerja disebut prestasi kita di depan bos kita misalkan, di depan para pejabat, bangga kita. Lalu bagaimana lagi ketika nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan para malaikatnya. Maka cukuplah, ya, ini semua menjadikan kita untuk senantiasa bersemangat dalam belajar ilmu agama. Dan banyak sekali masalah muslimin kalau kita ingin berbicara lebih jauh tentang keutamaan duduknya kita di majelis ilmu. Masalah muslimin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari DKM untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita kaji, ya,
tentang amalan-amalan yang ringan yang mudah untuk kita lakukan, tapi ternyata pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui, ya, di antara perbedaan antara umat-umat yang terdahulu, ya, sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya terletak pada usianya. Terletak pada usianya. Umat-umat terdahulu Allah berikan mereka umur yang sangat panjang. Ya, umurnya sangat panjang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihi salam, ya, usianya 1650 tahun. Usia sangat panjang. Ya. Siapa yang menceritakan? Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Karena tatkala, ya, banjir bandang itu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam saat itu sudah berdakwah, ya, selama 950 tahun. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi," dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, "falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama." Saat itu Nabi Nuh alaihi salam sudah tinggal bersama kaumnya, berdakwah kepada kaumnya alfasana, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Ya, bayangkan umur yang sangat panjang. Tetapi berbeda dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa paling lama umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 70, 60. Jarang yang nyampe 100 aja jarang. Ya, betul? Kenyataan yang kita lihat. Jarang sekali umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya sampai 100 tahun lebih. Ada, tapi sangat jarang. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Dan ternyata betul. Ya. Umurnya sudah mulai mendekati 60-70. Nah. Ya. Ini siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi daripada 70 tahun. Jadi ini kenyataan, realita yang terjadi. Kita saksikan. Ya, kalau sudah 60-70 tahun, ya, Allah ambil nyawanya. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di umur 63 tahun, 60-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Ini tentu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita saksikan realita yang terjadi saat ini. Begitu banyak orang yang umurnya masih muda, baru 20 tahun, 30 tahun. Allah sudah ambil nyawa. Ya. Tidak menjadi satu patokan. Ya, kalau saya umurnya masih 20 tahun, umur saya masih 30 tahun, umur saya 40 tahun. Berapa banyak orang yang Allah ambil nyawanya sebelum mereka sampai kepada umur 60 tahun atau 70 tahun. Bahkan terjadi realita yang saat ini kita saksikan. Berapa banyak orang-orang yang meninggal secara mendadak. Ya. Orang sehat walafiat, jasadnya, fisiknya biasa saja, sebelumnya nggak pernah sakit, qadarullah masyafa'al, Allah cabut nyawa. Ada yang paginya masih bisa bekerja, masih bisa tertawa, terbahak-bahak dengan teman-temannya. Ya, sorenya Allah ambil nyawa. Ya. Ini kita sadari bersama. Ya, berapa banyak orang-orang yang masya Allah, ya, awalnya sehat, tidak ada sedikit pun indikasi bahwa dia akan meninggal dunia. Tapi berapa banyak Allah cabut nyawanya, ya, dan berapa banyak orang tiba-tiba mendadak meninggal. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 14 abad yang lalu menyampaikan kepada kita bahwasannya min iqtirabis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat, di antaranya an yadhhara mautul faja'ah, munculnya banyaknya orang-orang yang meninggal secara mendadak. Ya, ini dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi, kita lihat. Ya, maka yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita siapkan?
ya, untuk menghadapi alam akhirat. Karena tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Siapa yang tahu di antara kita? Apakah hari ini, besok, lusa dan lain sebagainya? Tidak ada yang tahu. Ya, maka disinilah kita perlu mencari satu kondisi di mana kita bisa beramal dengan maksimal dengan umur kita yang sangat pendek. Ya, umat-umat terdahulu umurnya ribuan tahun, ratusan. Mereka beramal waktunya lebih lama. Ya, artinya apa? Kalau umurnya lebih panjang, secara logika maka lebih banyak amalan yang bisa dia lakukan. Lalu bagaimana dengan umatnya Muhammad SAW yang umurnya sangat pendek? Maka di sini kita diperintahkan untuk beramal semaksimal mungkin di umur kita yang sangat pendek. Ya, karena kita sadar semua bahwasanya kehidupan kita yang abadi bukan di dunia. Kehidupan kita yang abadi adalah di mana? Di akhirat. Maka mari kita cari amalan-amalan, ya, ibadah-ibadah yang ketika kita lakukan itu berpahala besar, sehingga menjadi bekal kita untuk akhirat nanti. Ya, dan subhanallah, di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah menjadikan ada amalan-amalan yang ringan, yang mudah untuk kita lakukan, yang tidak butuh waktu yang lama, tetapi ternyata pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita ketahui. Amalan apa? Ibadah apa? Ya, terkadang mungkin ibadah tersebut sudah sering kita lakukan, tapi sayangnya kita nggak sadar kalau ternyata amalan itu begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, ya, insya Allah saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, ya, untuk mengetahui amalan-amalan yang ringan ini, ya, sehingga kita bisa melazimkan dan mendawamkan amalan ini, ya, ibadah ini, sehingga ketika kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini, yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita ada amalan-amalan yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan, ya, di kehidupan kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan amalan tersebutlah yang akan menolong kita nanti pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum. Banyak sekali amalan-amalan yang ringan untuk kita bisa lakukan, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata amalan tersebut sudah sering kita lakukan. Ya, sudah sering mungkin kita dawamkan. Ya, maka dengan kita mengetahui keutamaannya, itu akan lebih memotivasi lagi kepada kita. Ya, sehingga kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, saya tidak akan menyebutkan secara menyeluruh, insyaallah bertahap, ya. Untuk memudahkan saya akan mulai dari amalan yang kita lakukan dari mulai bangun tidur. Ya, sehingga apa? Untuk ingat kita biasanya. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, tentunya apa yang saya sebutkan tentang ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang pahalanya yang ringan untuk kita lakukan, mudah untuk kita lakukan, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya ambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga hadis-hadisnya, ya, kita berusaha untuk mengambil dari hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara amalan yang bisa kita lakukan, yang mudah untuk kita lakukan, ya, yang pertama adalah dimulai dari bangun tidur. Mulai bangun tidur. Di antara sunnah yang bisa kita lakukan dari kita mulai bangun tidur adalah apa? Membaca doa. Ya, bangun tidur baca doa. Ya, di antara doa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bangun tidur baca doa. Kemudian setelah itu di antara, ya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai bangun tidur, ketika kita bangun tidur jangan langsung berwudu, ya, tetapi apa? Cuci tangan kita lebih terlebih. Kita bangun tidur, cuci tangan kita dulu. Subhanallah. Satu-satunya agama yang sangat memperhatikan kebersihan hambanya, bersihan umatnya adalah agama Islam. Mulai dari bangun tidur kita sudah diajarkan tentang kesehatan. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila kalian bangun tidur, fala yadmis yadahu fil ina. Jangan langsung masukkan tangan ke ember, jangan langsung masukkan tangan ke bejana. Hatta yagsilaha
salatan. Sampai engkau cuci dulu tanganmu sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Kenapa kata Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena seseorang itu enggak tahu di mana tangannya ikut tidur. Mohon maaf, ketika kita tidur ada yang ke bawah, ke atas. Kotor enggak tangan kita? Kotor. Kalau kita tiba-tiba bangun tidur langsung kita masukkan tangan kita ke bejana, ke ember kita menjadi kotor. Ini luar biasa masalah muslimin. Sebuah pendidikan kesehatan yang diajarkan oleh Islam. Mulai dari bangun tidur. Ya makanya kalau bisa bangun tidur, cuci tangan 3 kali dulu baru kita berwudu. Ya ini manfaat dari segi kesehatan. Kita belum masuk kepada keutamaan dari segi akhiratnya. Ya, kemudian masalah muslimin, ketika kita sudah selesai mencuci tangan kita, kemudian kita berwudu, kemudian kita mendengarkan azan subuh. Ya. Maka ketika azan, di antara sunnahnya apa? Menjawab azan. Ya, menjawab azan. Ini terkadang amalan juga yang sering kita lupakan. Ya, muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya ya Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, sebagainya. Kemudian di antara amalan yang ringan, yang pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang luput untuk kita lakukan adalah berdoa setelah kita mendengarkan azan. Nah, ini sering lupa. Jadi saya mengingatkan ini, yang mengingatkan diri saya dan kita semua. Terkadang ini hal yang ringan, sepele gitu, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Siapa saja ya yang mendengar azan kemudian dia berdoa setelahnya dengan doa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil Islam raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam madina." Apa pahalanya? Ghufira lahu dzanbuhu. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Doa yang sangat pendek. Ya Bapak baca doa itu enggak nyampe 1 menit beres. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam madina. Ustaz, saya biasanya bukan baca doa itu, Ustaz. Doa yang mana? Ya, Allahumma rabbaha bihi da'watit tam. Oh, itu juga ternyata ada dalilnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang setelah dia mendengar azan kemudian dia berdoa, Allahumma rabbaha bihi da'watit tam was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta. Apa pahalanya? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. Allahu Akbar. Mudah Pak kita baca. Ringan atau tidak? Ringan. Ya, ringan sekali membaca doa tadi. Ketika dengar muadzin selesai dari azannya, maka baca doa ini. Siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat waktu itu kita butuh dengan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat di yaumil akhirat kelak, ya, matahari antara kita dengan jarak dengan matahari 1 mil. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai mata kakinya. Karena waktu itu beratnya keadaan kita pada hari kiamat. Maka saat itu kita perlu dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah atau tidak? Mudah sekali, tapi terkadang kita lupa. Ya, maka kita saling mengingatkan. Kemudian setelah itu kita berwudu. Ya, kalau tadi cuma cuci tangan kita, dengan azan kita berwudu. Ya, di antara sunnah dan amalan yang ringan yang bisa kita lakukan setelah kita berwudu, dan terkadang kita luput juga ya untuk melakukannya adalah berdoa setelah berwudu. Nah, coba kita ingat-ingat, tadi sholat subuh habis wudu doa enggak? Ada kita lupa. Ya, karena kita lupa, padahal Masya Allah pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Ya, kata Nabi sallallahu, tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddo, dia berwudu. Ya, satu syaratnya wudu. Fayasbigul wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya. Ini penting, menyempurnakan wudu artinya apa? Pastikan semua anggota-anggota wajib untuk kita basuh di wudu itu terbasuh. Ya, wajah, kemudian tangan, kaki. Artinya kita sempurnakan wudu kita, jangan asal wudu. Ya. Kemudian dia mengucapkan doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan Allah akan bukakan ya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh memilih dari pintu mana saja dia masuk. Allah. Ya, cuman setelah berwudu aja, Pak. Baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah, Pak. Ya, pahalanya Allah bukakan 8 pintu surga, kita boleh masuk dari pintu mana saja. Ya, enggak 1 menit kita baca doa tersebut. Ya. Kemudian mungkin ada yang pernah bilang, Ustaz, saya biasanya tambahkan Ustaz di belakang ini Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, maka ini tidak masalah. Ini adalah satu riwayat dari Imam Tirmidzi, ada dalilnya. Ya, boleh kita lakukan. Ya, adapun ada tambahan doa waj'alni min ibadikas shalihin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wallahu taala alam. Ya, dari segi pendalilan ya, belum kita temukan. Ya, adapun tadi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ boleh, cukup. Mau ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, itu juga boleh. Apa pahalanya tadi? Allah akan bukakan 8 pintu surga di mana kita boleh masuk dari pintu yang mana saja. Ya. Kemudian di antara amalan yang ringan juga namun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah wudu kita jalan kaki menuju ke masjid. Subhanallah. Ya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Keutamaan kita jalan kaki menuju ke masjid itu pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita enggak sadar. Ya. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid, ya, setiap langkahnya akan dihitung sebagai sedekah. Setiap satu langkahnya akan menghapuskan satu kesalahan dan setiap langkahnya dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya. Nabi SAW mengatakan wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid merupakan sedekah. Luar biasa. Terkadang kita mau sedekah berat, atau mungkin memang kondisi kita saat itu sedang sulit, apalagi di kondisi wabah saat ini. Ternyata langkah kaki yang kita lakukan menuju masjid itu merupakan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kullu khutwatin yahtuha ila sholati yuktabu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid akan ditulis sebagai satu kebaikan dan akan menghapuskan satu kesalahan. Semakin jauh rumah Bapak ke masjid, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menekankan, ya, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dari rumahnya sudah bersuci, artinya dia sudah berwudu, ya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia jalan ke masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat berjamaah, kan khutwatahu, maka setiap langkah dari dua kakinya tersebut, yang pertama tahuttu khati'atan, dapat menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang lainnya dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, siapa yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah? Siapa yang luput dari dosa di antara kita? Semua kita berdosa. Ya, bahkan mungkin setiap hari ini kita tidak sadar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita langkahkan kaki kita menuju masjid, maka Allah akan ampuni setiap dosa kita. Tetapi perlu kita pahami, dosa yang di sini yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena dosa besar, ya, tidaklah diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat. Ya, para ulama ijma sepakat semuanya bahwasanya amalan-amalan ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar caranya tidak bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa syarat tobatnya insyaallah nanti akan kita bahas. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya, di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, inna a'dhaman nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamshan. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh dia berjalan menuju masjid. Artinya apa? Semakin jauh rumah kita, semakin banyak pahalanya. Maka ya antum yang saat ini rumahnya agak jauh dari masjid, gak usah berkecil hati. Ya,
justru semakin banyak pahalanya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana kalau saya naik kendaraan? Dapat nggak pahalanya nih Ustaz? Saya pakai motor nih misalnya, dia pakai mobil nih, dapat nggak pahalanya tadi? Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, hal ini dibahas oleh para ulama. Seseorang yang pergi ke masjid dengan kendaraannya, tentunya semua hadis yang disebutkan tadi dan banyak lagi hadis yang lainnya menunjukkan tentang keutamaan jalan kaki. Ya, semua dalilnya itu menunjukkan keutamaan berjalan kaki. Artinya kalau kita jalan kaki kita dapat keutamaan ini, kan gitu. Lalu bagaimana dengan orang naik mobil, naik motor? Maka ini dibolehkan. Ya, aslinya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Tentunya dengan jalan kaki. Tapi ada kondisi-kondisi mungkin dia rumahnya jauh, terlalu jauh misalkan, atau dia sudah tua misalkan, atau kesehatannya gitu, dia kurang sehat, boleh dia menggunakan kendaraan. Apakah dia dapat pahala? Kata para ulama, sesungguhnya ketika kita jalan ke masjid adalah dalam rangka jihad fisabilillah. Ya, maka segala sesuatu yang kita keluarkan dalam rangka untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pahalanya. Artinya apa? Bensin yang kita beli buat motor kita, bensin yang kita gunakan untuk mobil kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, insya Allah kita dapat pahala. Tapi mana yang lebih afdal? Tentunya lebih dengan jalan kaki, dapat pahala, badan juga insya Allah sehat. Kalau kita masih mampu jalan ya jalan kaki, gitu ya. Kalau masih kendaraan silakan, tidak masalah. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya dari pahala ya melakukan menjadikan fasilitas yang ada pada diri kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya. Sampai jam berapa aja? Sampai syuruk ya. Sedikit dulu. Siap. Insyaallah ya. Baik. Sampai mana tadi? Sampai kita berjalan kaki. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, setelah itu kita masuk ke masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Ya, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita masuk masjid adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang ini masya Allah pahalanya luar biasa. Bukankah Nabi SAW bersabda, ya, dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan, ya, sebelum sholat subuh lebih baik pahalanya dari dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ya. Siapa manusia yang paling kaya saat ini di dunia? Bill Gates. Ya. Siapa orang paling kaya di Indonesia saat ini? Ya. Mereka semua tidak ada apa-apanya dengan orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada di sini dunia? Dari mulai orang yang paling kaya, dari mulai orang yang paling terkenal, semuanya kalah dengan orang yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW di antara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW di antaranya 2. Yang pertama apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang satu lagi adalah witir sebelum tidur. Ya, ini harus kita lakukan. Mudah. 2 rakaat apa yang membuat kita berat? Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, setelah kita sholat subuh, ya, kita berdiam diri di masjid. Artinya apa? Menunggu waktu sholat. Dan ini juga pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita diam di masjid menunggu waktu sholat sampai muadzin mengumandangkan iqamah, ya, ternyata pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diamnya kita di masjid untuk menunggu waktu iqamah sampai sholat didirikan, ya, akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba tersebut, ya Allah rahmatilah hamba tersebut. Bayangkan, yang mendoakan kita manusia, yang mendoakan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Ya, siapa yang tidak mau didoakan oleh para malaikat? Maka setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, diam di masjid sampai menunggu waktu iqamah, kemudian kita sholat, ya. Sampai jam 6 mungkin ya, insyaallah. Ya. Kita selesaikan sedikit. Berapa? 10 menit lagi, siap. Ya. Kemudian kita apa tadi? Diam di masjid. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Tadi yang sudah sampaikan di awal, masalah muslim. Keutamaan sholat subuh sangat luar biasa ini. Yang berat, makanya sholat yang paling berat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat subuh.
dan sholat isya di antara. Ya, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, Nabi mengatakan afdhalus sholati 'alal munafiqin, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Di antara sebabnya disebutkan oleh para ulama, kenapa orang munafik itu berat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya? Karena dua waktu itu waktu yang sangat gelap. Dan di antara sifat orang munafik itu kalau ibadah pengen dilihat orang, ya, pengen dilihat orang. Allah yang katakan di dalam Al-Quran, ya, yurabun nas, pengen dilihat oleh manusia, ya, pengen dilihat oleh manusia. Dan dua waktu ini waktu gelap, apalagi dulu nggak ada lampu, ya, orang nggak lihat dia datang ke masjid. Makanya kita dikhawatirkan orang yang malas untuk sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah terutama, dikhawatirkan ada sifat munafik di dalam hatinya. Ya, karena memang dua sholat ini selain berat di waktunya, waktu bangun tidur, dingin, ya, juga tadi. Makanya Nabi mengatakan man sholal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dua waktu yang dingin, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga. Karena memang berat pengorbanannya, ya. Sesuatu yang berat Allah berikan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga tadi disebutkan dalam sebuah hadis, dan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang sholat sebelum waktu matahari terbit, itu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari. Ya, maka diusahakan, ya, walaupun mungkin badan kita capek, malam baru pulang kerja, semaksimal mungkin kita lakukan untuk bisa bangun sholat subuh. Ya, dan ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, waktu pagi itu waktu yang sangat barokah. Kalau kita mungkin kita sering dengar bangun pagi cepat sebelum rezekinya dipatok ayam, gitu kan. Ya, dalam agama kita memang diperintahkan untuk, ya, melaksanakan aktivitas pada pagi hari. Bahkan Nabi mengatakan Allahumma barik ummati di bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi hari. Ya, salah satu periwayat hadis ini, ya, ketika mendengar hadis ini diamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, dia mulai berjualan di pagi hari, semangat dia beramal pagi hari. Ya, disebutkan oleh para ulama, tidaklah sahabat ini mengamalkan hadis tadi melainkan Allah berikan kesuksesan dalam hidupnya. Artinya apa? Dari segi harta diberkahi oleh Allah. Ya, kenapa? Dia berusaha untuk pagi hari dia mulai bekerja. Bahkan Nabi SAW kalau akan mengirim pasukan, ya, untuk menyerap lawannya, Nabi SAW mengirim pasukannya itu pada pagi hari. Ya, kenapa? Karena pagi hari adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang terakhir sebelum nanti kita akan masuk ke amalan selanjutnya, setelah kita sholat subuh berjamaah, ya, setelah sholat subuh kita berzikir dulu, ya, zikir setelah sholat, ya, zikir setelah sholat. Dan zikir ma'asyiral muslimin banyak sekali keutamaannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara zikir yang dianjurkan untuk kita lakukan di pagi hari adalah zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi petang. Sesibuk apapun kita, usahakan, ya, beli bukunya banyak, zikir pagi petang. Ya, subhanallah. Kalau antum baca, bapak-bapak baca sekalian, zikir pagi petang itu subhanallah. Ya, dari mulai zikir pertama sampai yang terakhir itu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mungkin Ustaz saya sibuk, Ustaz pagi-pagi sebelum subuh, setelah subuh saya harus berangkat kerja, Ustaz. Ya, cari zikir-zikir yang ringan tapi pahalanya besar. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang mudah untuk diucapkan oleh lisan kita. Tsaqilatani fil mizan, dua amalan tersebut ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berat di timbangannya nanti. Ya, apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang sangat mudah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudah, kalau memang bapak berat, saya nggak sempat Ustaz baca ayat kursi, nggak sempat saya baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nggak sempat saya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu, dan selainnya. Saya susah Ustaz baca Allahumma afini fi badani, enggak apa-apa. Baca yang ringan dulu yang kita mampu. Ya, kalau kita bisa mampu beli bukunya, ya, sambil nyetir baca, atau dengerin, banyak sekali bisa download sambil dengerin sambil baca, atau bapak naik kereta, ya, sambil berdiri baca. Ya, di antaranya, ya, di antara pahalanya begitu besar, ya, di antara zikir pagi petang itu, ya, barang siapa yang mengucapkan tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir,
man qalaha muqinan hina yamsi, barang siapa membacanya ya dengan bentuk keyakinan pada waktu petang dan dia meninggal pada malam harinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa kadzalika idza asbaha, begitu juga orang yang membaca pada pagi harinya dengan zikir tersebut ya, kemudian dia meninggal dunia pada waktu sore harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Dan juga di antara zikir yang perlu kita tekankan apalagi di tengah wabah saat ini ya, kita berharap semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya kita mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha thalathan, barang siapa yang membaca ini 3 kali di waktu paginya, wa thalathan idza amsa, dan 3 kali di waktu petangnya, lam yadurru syai', dia tidak akan diganggu dan tidak akan ada satupun yang membahayakan. Ya, apalagi di wabah saat ini kita sudah berusaha maksimal pakai masker, ya, pakai cuci tangan dan lain sebagainya. Itu wasilah, sebab, tapi jangan lupakan doa. Ya. Karena senjata kita yang paling utama adalah doa. Ya, baca doa ini, hafalkan. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri-istri kita, ya, agar semua kita terhindar dari keburukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Beli Pak, banyak bukunya, buku zikir pagi petang. Ya, insyaallah zikir pagi petang itu semuanya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena disebutkan hadis-hadisnya dengan hadis-hadis yang sahih, murah, 5.000 7.000 paling. Kecil sekali. Ya, baca, kantongin di kantong. Sampai naik kereta gantung baca. Subhanallah. Ya. Ini karena waktunya juga sudah pagi, saya tidak akan insyaallah mungkin kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Di zikir pagi petang juga masih belum kita jelaskan kapan waktunya, kapan batasannya, pagi sampai jam berapa gitu kan, petang kapan sampai jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini juga pembahasan yang perlu kita bahas. Kemudian juga di antara sholat duha ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat ya, sehingga apa yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan. Karena yang terpenting adalah kita mengetahui ilmunya, dan yang paling penting adalah beramal dari apa yang kita ketahui. Sedikit-sedikit saja apa yang bisa kita lakukan ya, dan kita mudah-mudahan amalan-amalan tadi ya yang sedikit tadi coba kita dawamkan, lakukan, dan jadikan itu amalan unggulan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu amalan yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten, walaupun itu ringan. Tadi Bapak, ya, aduh Ustaz, kayaknya kalau saya baca doa setelah wudu, baca doa setelah adzan agak susah Ustaz, berat. Saya bisanya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah rutinkan. Saya rutinkan. Ya, baik. Terakhir saja saya sampaikan satu kisah sedikit. Ada seseorang yang masya Allah bukan ustaz, bukan ulama, orang biasa saja, ya. Tapi ketika dia mulai hijrah, dia mulai dekat dengan agama, dia bilang ke saya, tolong cari amalan yang kalau saya lakukan mudah-mudahan ini Allah akan banggakan saya dan saya tutup amalan saya di akhir hayat saya, ya. Kemudian saya tadi mengatakan ada satu doa, satu zikir, ya, 2 kalimat yang kita ucapkan dengan lisan kita itu mudah, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mulai dari ketika dia mendengar hadis tersebut, dia amalkan terus, dia baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, akhirnya subhanallah Allah wafatkan akhir hayat dia, ucapan yang terakhir adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dengan kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan. Kalau kebiasaan kita kebiasaan yang baik, insya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bapak-bapak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebaikan maka murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan, salah penyampaian, salah pemahaman, maka itu murni datangnya dari keburukan diri saya, kejahilan yang ada pada diri saya, dan saya berlepas diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apa ada sesi pertanyaan, Pak? Kalau ada yang bertanya silakan, kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti kita ada diskusi. Kalau tidak ada kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terkadang kita mau sholat subuh terlambat udah 1 rakaat. Ya. Jadi kita menyusul. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya luar biasa. Itu merasa menyesal, tapi bagaimana caranya itu? Betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus juga. Ya, terkadang kita ya tadi bangun terlambat, ya, hal yang manusiawi gitu kan. Kemudian ternyata pas datang ke masjid, wah sholat udah didirikan. Ya, kita belum sholat tahiyatul masjid. Maka para ulama menyatakan boleh seseorang ketika dia ketinggalan sholat tahiyatul masjid dan dia memang biasa melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka boleh dia menggantinya setelah sholat. Ya, ini jelas para ulama membahas tentang hal ini dan dibolehkan setelah kita sholat subuh berdiri 2 rakaat sholat dengan niat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sehingga kita dapat pahalanya. Bahkan ma'asyiral muslimin, ya, sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita sudah biasa sholat berjamaah di masjid. Ya, qadarullah masyaallah kita sakit gitu. Ya, waduh nggak bisa sholat berjamaah. Padahal pahalanya besar sholat jamaah. Ya, maka kata Nabi SAW dia akan mendapatkan pahala seperti dia sholat berjamaah. Kenapa? Karena rutinitas yang dia lakukan. Ya, subhanallah, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang biasa melakukan sholat berjamaah, kemudian qadarullah dia safar misalkan atau dia dalam keadaan sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia sholat berjamaah. Ya, ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup, insyaallah. Yang tadi disampaikan tadi yang sunnah sebelum sholat subuh terus sunnah itu sunnah boleh dengan masalah amalan-amalan yang dilakukan tadi yang bisa diceritakan itu kan kembali kepada niat tadi saja. Karena seseorang yang belum mengerti mengenai kandungan pahala yang luar biasa itu mungkin sudah melakukan dia berjalan ke masjid, cuman dia belum mengetahui atau mungkin tujuannya mungkin ya katakanlah kita sering kayak contoh kita sering mengadakan setiap waktu misalnya kita berjalan ke masjid, pahala itu apakah niat yang tadi itu bisa kita dapatkan Ustaz? Ya, terus yang ketiga Ustaz mengenai doa sudah azan itu diperuntukkan untuk siapa Ustaz? Soalnya saya pernah dengar katanya adalah untuk yang di luar muazin, apakah itu benar Ustaz? Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tadi ketika kita melaksanakan satu amalan yang mungkin kita sudah jadikan rutinitas kita. Kita udah tahu tadi, kita biasa ke masjid gitu kan. Kita biasa sholat tahiyatul masjid, misalkan kita biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi terkadang kita belum tahu keutamaannya. Apa kita mendapatkan pahalanya atau tidak? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, harus kita ketahui bahwasannya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Oleh itu para ulama membahas, ya, kalau memang itu adalah suatu ibadah yang memang sudah Allah janjikan pahalanya, maka ketika kita lakukan ya, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ketika kita ibadah kan, walaupun kita nggak tahu itu faidahnya atau pahalanya seperti apa, dan kita tahu itu bagian daripada ibadah, dan kita tahu itu bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lakukan ikhlas karena Allah, ikhlas saja karena Allah, maka kita dapat pahalanya. Ya, bahkan para ulama menjelaskan ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat itu secara panjang lebar. Ya, di antara fungsi daripada niat adalah ya membedakan antara adat dan ibadah. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar karena niat, dan sesuatu yang besar akan menjadi kecil karena niat. Contoh, Bapak mandi ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan. Mandi yang kebiasaan akan menjadi pahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mandi, ya, misalkan Bapak mandi junub diajarkan oleh Nabi atau tidak? Diajarkan oleh Nabi. Sunnah Nabi atau tidak? Sunnah Nabi. Ketika kita niatkan saya ingin mandi junub, ya, karena saya melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala. Tapi kalau Bapak cuma mandi biasa, saya mandi biasa, enggak, itu bagian daripada kebiasaan. Makanya di antara fungsi, kata para ulama, di antara fungsi niat, ya, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan menjadi pahala kalau kita niatkan karena Allah. Ya, kam min qalilin, ya, kam min saghirin yukabbiruhu niyyah. Berapa amalan yang kecil akan menjadi besar karena niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar awalnya tidak berpahala dan sama sekali tidak menjadi pahala ketika kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ketika Bapak sudah melakukan rutinitas tadi dan sudah diniatkan karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala. Begitu ya. Yang kedua apa tadi?
Oh, doa. Doa tadi diucapkan oleh siapa? Ya, di dalam konteks hadis ada yang mengatakan, ya, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang membaca doa ketika dia setelah mendengar muadzin. Artinya apa? Orang yang mendengar azannya. Ya. Adapun Ustaz bagaimana muadzin, silakan. Yang muadzin juga boleh berdoa, yang mendengar juga berdoa. Karena dalam hadis jelas, man qala hina yasma'ul muadzin. Ya, barang siapa yang mendengar muadzin mengatakan, ya, setelah beradzan kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ya, atau Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sebagainya, maka kita insyaallah mendapatkan keutamaan. Sudah insyaallah ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.